Shalom. Pada episode pertama, kita telah mengetahui apa itu Alkitab, dan di dalam Alkitab tersebut terdapat banyak kitab-kitab yang dijadikan dalam satu buku. Mari kita lihat sekilas pembagian kitab tersebut. Pembagian utama dalam Alkitab terletak pada Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Sederhananya, isi perbedaan tersebut adalah sebelum dan sesudah kedatangan Yesus Kristus. Dan dari kedua bagian utama tersebut, terbagi sebagai berikut. Kitab Taurat, terdapat 5 kitab di dalamnya. Kitab Sejarah 12 kitab. Kitab Hikmat 5 kitab. Kitab Nabi-Nabi 17 kitab. Sehingga total kitab dalam Perjanjian Lama ada 39 kitab. Adapun pada Perjanjian Baru, kitab Injil terdapat 4 kitab di dalamnya. Sejarah Apostolik 1 kitab. Surat-surat Rasul 21 kitab. Kitab Apokalips 1 kitab. Sehingga total kitab di Perjanjian Baru ada 27 kitab. Untuk Katolik, terdapat tambahan kitab yang disebut Deuterokanonika. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat tabel berikut. Perjanjian Lama, bagian 1, terdapat 5 kitab yang dikenal dengan Taurat atau Torah. Kitab yang disebut Pentateuch ini juga merupakan kitab yang dipegang oleh umat Yahudi. 5 kitab ini ditulis oleh Nabi Musa sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Kitab-kitab tersebut menuliskan tentang awal penciptaan hingga pembebasan umat Israel dari tanah Mesir oleh Nabi Musa. Bagian 2. Kitab-kitab tersebut merupakan kumpulan-kumpulan sejarah peperangan. Dan sampai pada akhirnya Israel terpisah menjadi 2 kerajaan. Dalam setiap peristiwa-peristiwa sejarah tokoh-tokoh tersebut selalu terdapat hikmat dan pertolongan Tuhan di dalamnya. Bagian 3. Merupakan 5 kitab sastra hikmat, yang berupa puisi, syair, nasihat, doa, lagu. Kitab-kitab hikmat ini ditulis oleh Ayub, Raja Daud, Raja Salomo, dan tokoh lainnya. Setiap kitab hikmat memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagian 4, kitab kenabian, terdiri dari 5 kitab nabi besar dan 12 nabi kecil. Garis besar bagian ini adalah tentang kenabian, walaupun tidak semua. Maliaki adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Dan setelah itu kurang lebih 400 tahun, Tuhan tidak berfirman. Hingga datangnya Mesias, yaitu berawal dari kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Pada Perjanjian Baru, kitab diawali oleh Injil. Bagian 1. Injil terdiri dari 4 kitab. 4 kitab inilah yang diakui sejak Bapa Gereja mula-mula hingga hari ini. Dan 4 kitab ini dipegang dan dipercaya oleh seluruh umat Katolik maupun Kristen di seluruh dunia. 4 kitab tersebut merupakan kesaksian perjalanan hidup Yesus Kristus, mulai dari kelahiran, mukjizat, pengajaran, doa Bapa kami, firman-Nya, sengsaranya, hingga kebangkitannya. 4 kitab ini ditulis oleh 4 Bapak suci yang berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Untuk mengetahui fakta sejarah Injil, dapat ditonton melalui link yang muncul di kanan atas. Bagian 2, Kitab Apostolik, ada 1 kitab, yaitu tentang Rasul, sejarah gereja pertama, pertobatan dan perjalanan Paulus. Bagian 3, merupakan surat-surat Paulus dan apostolik kepada jemaat yang tersebar di beberapa wilayah di luar Israel. Bagian 4, merupakan kitab Apokalips Wahyu, yang berisikan tentang penglihatan, lambang, tanda, bilangan, dan peringatan. Wahyu adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, dan pada kitab Katolik, terdapat tambahan kitab, yang disebut dengan Deuterokanonika. Penting, kenali Injil palsu. Di luar 4 kitab di atas adalah palsu. Mengapa disebut palsu? Simak videonya melalui link di kanan atas. Penulisan ini disusun dari beberapa sumber, dan silahkan cek linknya melalui deskripsi di bawah.
Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nantikan seri berikutnya, yaitu mengenai media apa saja, serta cara mencari pasal ayat pada Alkitab. Terima kasih. Yesus adalah gembalaku, dan firman-Nya adalah pelita bagiku.